kami rindukan dalam hidup kami Bapa, supaya hidup kami tetap berkenan di hadapan kekuatan itu senantiasa taat kepada firman-Mu, melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, pujian penyembahan telah kami naikkan, dan Engkau berkenan setiap pujian yang kami naikkan Bapa. Saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau belajar dari teladan dan teladan firman Tuhan. Mari berkati urapi kami, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kiranya roh Tuhan ada pada kami, sehingga firman Tuhan yang sampai tidak salah. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama-Mu kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan dulu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, hari ini hujannya sudah hampir 1 minggu hujan terus, tapi kita bersyukur kita masih bisa datang beribadah. Ya, tadi anak-anak gak bisa ikut beribadah karena badai bolang banjir, jadi gak bisa ikut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini adalah minggu terakhir dalam bulan Januari. Kita akan belajar firman Tuhan. Saudaraku, kalau kita beribadah, kalau kita mendengar firman Tuhan, kalau kita melayani Tuhan, yang perlu kita ingat adalah kita sedang berperkara dengan Tuhan tentang kehidupan kekal. Jadi bukan kita datang beribadah, datang kita memuji menyembah Tuhan hanya perkara jasmani. Karena itu di sini Rasul Paulus memberikan teladan bagi kita supaya bagaimana kita hidup fokus kepada kekekalan. Kita akan belajar dari kisah yang dituliskan oleh Rasul Paulus pada jemaat yang ada di Korintus. Mari kita buka 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16, dan ada nanti lagi 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 dan 2 Korintus 5 1 sampai 6. Saya rindu kita boleh membaca bersama-sama 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 18. 1, 2 ya. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Kita bergantian ya Bapak Ibu. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu, ayat 1. Mari baca Bapak Ibu, 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 6. Karena kami tahu bahwa jika tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah, kita mengeluh karena kita rindu mengenalkan tempat kediaman surga di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab dalam manusia di dalam kemah ini kita mengeluh oleh berat dan tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang tawanan itu ditelan oleh itu. Tetapi Allah lah justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa terutama meskipun kami sadar bahwa selama kami menjalani tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada bacaan kita ini adalah berbicara tentang kehidupan kekal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita beribadah kepada Tuhan, maka inilah yang harus kita perkarakan sebagai orang percaya. Apakah kita akan sampai kepada kehidupan kekal ataukah tidak? Ya, kemarin kami melayat saudaraku, teman
suami teman satu kampung. Jadi bapak ini hari Sabtu pulang kerja dari Tanjung Muncang, itu kan agak malam lah ya. Jadi dia bercerita dengan ponakannya sampai jam 10 malam ponakannya pulang. Ya istrinya udah tidur, ya kan. Jadi bapak ini masih duduk di ruang tamu. Nah anaknya datang ke bapak ini. Mereka nggak tahu bapak ini sudah nggak ada. Dia nggak sakit bapak ini. Jadi dia kondisi dengan memegang HP, duduk di kursi begini ya, di kursi gini. HP dipegang di tangannya, udah nggak bernapas. Ya, kehidupan ini memang milik Tuhan ya. Kehidupan ini milik Tuhan. Kematian adalah suatu hal yang pasti, saudaraku, dan tidak terduga-duga. Dia datang seperti pencuri. Lalu semalam ada banyak nasihat firman Tuhan yang disampaikan kepada keluarga, kekuatan ya, penghiburan diberikan. Tapi satu hal yang harus kita pikirkan, saudaraku, ketika kematian itu datang, orang Kristen selalu lantang bilang selamat jalan menuju rumah Bapa di surga. Kemudian apa lagi? Sudah dipanggil Tuhan. Benar dipanggil Tuhan ya. Kalau orang meninggal itu dipanggil Tuhan ya kan. Tidak mungkin dipanggil setan, panggil Tuhan. Tapi kemana rohnya, saudaraku? Itulah yang perlu kita tahu. Itulah yang harus kita perkarakan dengan Tuhan. Kalau Tuhan nanti membongkar kemah kita, ini tubuh kita ini adalah kemah yang diberikan Tuhan selama kita hidup di dunia. Dan kemah ini ada rohnya, saudaraku. Setiap kemah, ya tubuh kita ini punya roh. Kemana roh kita? Orang-orang dunia selalu bilang gini, kalau orang mati 7 hari rohnya gentayangan, gitu kan? Apalagi kayak kami budaya di orang Batak, dan menjadi itu satu kepercayaan bahwa kalau orang Batak itu ada dibuat sanggar ya, pohon sanggar diletak di rumah dengan padi-padi dan ada telur di dalam padi itu ya, waktu mama meninggal. Lalu mereka percaya selama 7 hari nanti roh itu akan terbang lalu hinggap di sangkar. Selama 7 hari, habis itu lama-lama dia merasa, oh iya, duniaku sudah beda. Baru dia gak datang lagi. Maka selama 7 hari, telur itu gak boleh diambil, sanggar itu gak boleh dipindahkan, dan aneka apalagi ya, di dalam ada daun sirih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini adalah penyesatan ya kan. Itu bukan budaya mau saya bilang, tetapi itu adalah kepercayaan. Saudaraku, orang kita ya, suku kami ya gitu ya, suku Batak masih percaya yang seperti itu. Padahal firman Tuhan bilang kalau Tuhan sudah memanggil kita, maka rohnya kembali kepada pencipta. Jadi gak ada roh manusia itu gentayangan ketika kemah kita ini dibongkar. Nah, Rasul Paulus di sini memberikan nasihat kepada orang-orang di Korintus supaya mereka hidup berfokus pada kekekalan. Saudaraku, kita beribadah, kita melayani, ya, kita beribadah, kita melayani. Fokus kita apa? Apakah ke kehidupan kita di dunia ataukah kepada kekekalan? Saudaraku, kita lihat di ayat pertama tadi, di sini dikatakan dari Paulus kita belajar bahwa menjalani hidup yang sementara ini kita harus memfokuskan diri pada apa yang menjadi kekekalan. Ya, dari Paulus ini meninggalkan profesinya, saudaraku. Kalau dibilang dia untuk zaman sekarang mungkin dia ahli filsafat, ahli teologi, orang pintar. Tetapi dia meninggalkan itu semua untuk melakukan pekabaran Injil. Untuk menginjil kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak percaya. Dia meninggalkan semua zona nyamannya. Karena apa? Dia berpikir kita harus fokus kepada kehidupan yang kekal. Nah, bagaimana kita sebagai orang percaya, saudaraku, supaya hidup kita fokus kepada kehidupan yang kekal? Yang pertama adalah mari kita memandang kepada kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan yaitu apa? Kerajaan, surga. Siapa yang mendirikan surga, saudaraku? Tuhan. Siapa yang membangun
kita. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana surga yang diciptakan oleh Tuhan, yang dibangun oleh Tuhan sendiri untuk kita. Dahsyat ya. Kalau kita baca kitab Wahyu, katanya lantainya itu berlapis emas, berlapis diamond, safir, dinding-dindingnya. Saudara, aku gak bisa kebayang, kita berimas aja susah. Tapi nanti di surga, rumah kita yang Tuhan bangun sendiri, itu kita akan pijak-pijak, saudaraku. Nah, kemuliaan apa sih yang bisa kita tunjukkan kepada dunia lewat hidup kita? Di sini pada ayat 17 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Paulus mengalami banyak penderitaan, saudaraku. Paulus mengalami aniaya, ya kan? Ingat bagaimana Paulus dan Silas dimasukkan dalam penjara, tetapi terjadi mujizat Tuhan ketika mereka mengangkat pujian penyembahan, maka tiang-tiang penjara itu rontok. Dan apa kemuliaan yang Tuhan nyatakan? Apakah hanya ketika tiang-tiang penjara itu rontok yang dikatakan kemuliaan? Bukan, saudaraku. Apakah ketika kita mendapat berkat yang besar seperti tiang-tiang yang roboh itu kita menyatakan itu kemuliaan? No, saudaraku. Kemuliaan yang besar yang Tuhan tunjukkan kepada Paulus waktu itu apa? Di mana pemimpin kepala penjara itu menerima Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sangat sedikit sekali orang percaya yang mau menginjil. Sedikit sekali orang percaya yang mau taat melayani Tuhan. Saudaraku, ada banyak dari orang tidak melayani Tuhan, tidak mau taat kepada firman Tuhan, mungkin karena faktor masalah dalam kehidupan. Tapi kita lihat bagaimana menderitanya Paulus, saudaraku. Saya kira kita yang di tempat ini, kita tidak pernah mengalami, bahkan belum pernah mengalami aniaya penderitaan seperti yang dialami Paulus, saudaraku. Mereka kelaparan, ya, mereka kelaparan, kedinginan. Mereka mereka nomaden, ya, mereka menginjil ke tempat-tempat kemana mereka Tuhan bawa, saudaraku. Mereka nggak bawa perbekalan selain mungkin hanya baju berapa helai. Walaupun banyak hartanya dalam keluarganya, ya, Paulus nggak membawa itu. Mereka hidup menderita, tetapi ingat, saudaraku, Paulus tetap setia sampai akhirnya. Maka kalau mau dibilang sebagai orang Kristen, kalau kita belum menderita dalam melayani Tuhan, itu artinya kita belum mengalami kemuliaan Tuhan. Kalau dalam melayani Tuhan kita hanya ketika kita senang, ketika gak ada masalah, ketika kita akan diberkati, itu belum mengalami kemuliaan Tuhan. Tapi ketika kita tertolak, saudaraku, ketika orang meninggalkan kita, ketika orang gak percaya kepada kita, walaupun kita sudah memberitakan yang benar, ketika kita memberikan nasihat, teguran, orang malah membenci kita karena Kristus. Itulah namanya berbahagia di dalam pelayanan. Tetapi orang gak melihat itu, saudaraku. Orang gak mau dijauhkan dari pergaulan, ya kan? Ada orang mengorbankan kepercayaan imannya demi tetap berteman, demi tetap dipercaya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saat ini kami memang di dalam satu pergumulan di mana 2-3 saudara kami, saya sudah saksikan sakit, Tuhan izinkan sakit kanker. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada pro kontra, saudaraku. Ketika kita mau dalam keadaan sakit orang ini, kita mau doakan, kita mau mengundang mujizat Tuhan, kita mau rebut jiwanya lagi kepada Tuhan, tapi pro kontra. Tetapi mujizat terjadi, saudaraku. Mujizat terjadi, ya. Apa yang kami doakan kemarin itu terjadi. Dan saya punya iman, saudaraku. Saya punya iman bahwa Tuhan telah mendengar doa kita. Tuhan telah melihat isi hati kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang hidupnya masih terikat dengan hal-hal duniawi, ketika Tuhan mau memanggil dia, ketika Tuhan mau memulihkan dia datang bertobat kepada Tuhan, saya terlalu percaya bahwa Tuhan akan menerima. Maka seberat apapun beban kita, seberat apapun
menjadi putih, dikatakan seperti salju. Yang pertama di sini tadi kita lihat bahwa penderitaan dan persoalan hidup menjadi hal yang kerap kali menjatuhkan iman percaya. Mundur dari pelayanan, nggak bisa melayani karena merasa tidak layak. Ini adalah tipu muslihat iblis, saudaraku. Oleh karena ada masalah, mungkin dengan pasangan hidup kita, mungkin dengan keluarga, atau teman, atau pekerjaan. Saudaraku, siapa yang diuntungkan kalau kita tidak mau lagi melayani Tuhan? Iblis, saudaraku. Saudaraku harus tahu, harus ingat bahwa tujuan Tuhan menciptakan kita bukan tujuannya untuk kita menikmati dunia ini. Karena Tuhan bilang, kita bukan warga dunia. Engkau bukan berasal dari dunia, tetapi berasal dari surga. Kita adalah warga kerajaan surga, amin. Maka firman Tuhan katakan, janganlah kau serupa dengan dunia ini dan kesukaannya, saudaraku. Kita harus berbeda dari dunia ini. Maka tidak bisa masalah hidup membuat kita menjauhkan iman percaya kita dari Tuhan, membuat kita mundur dalam melayani Tuhan, membuat kita mundur dalam beribadah kepada Tuhan. Tadi pagi saya ada kirimkan dalam grup kita, saudaraku. Orang tidak akan pernah bisa punya pengalaman dengan Tuhan kalau dia tidak beribadah. Tidak akan bisa kita mengalami mujizat, saudaraku, kalau kita tidak beribadah kepada Tuhan. Tidak akan bisa kita berkemenangan kalau kita nggak beribadah kepada Tuhan. Itu benar sekali. Jangan kita bicara kita mengalami mujizat Tuhan tapi kita nggak pernah berdoa. Jangan kita mengharapkan yang besar kepada Tuhan tapi kita memberi waktu aja nggak mau. Memberi hati aja untuk pelayanan Tuhan nggak mau. Saudaraku, ingat, itu tugas tanggung jawab kita melayani Tuhan. Mungkin 1 minggu sekali aja kita melayani di gereja, saudaraku. Tetapi kalau dalam 1 bulan 30 hari, berarti 29 hari kita harus melayani Tuhan di luar. Maka kita harus punya persekutuan dengan Tuhan, sehingga kita tidak mungkin menjauhkan diri dari Tuhan. Kita nggak mungkin mau mundur dalam melayani Tuhan, saudaraku. Justru orang Kristen itu semakin ditekan semakin melambat. Amin. Orang yang sudah di dalam Tuhan, saudaraku, semakin himpitan banyak dalam pergumulan hidupnya, semakin dia sungguh-sungguh melayani. Tetapi kalau kita orang Kristen, kita bilang kita sudah mengalami Tuhan, kita sudah lahir baru, tapi ada masalah sedikit kita mundur dalam pelayanan, saudaraku, perlu dipertanyakan. Bagaimana kita sebenarnya kepada Tuhan? Yang kedua, namun firman Tuhan mengajarkan agar kita lebih memfokuskan diri pada kemuliaannya yang disediakan Tuhan untuk mengantarkan setiap pergumulan kita di hadapan yang kita hadapi itu. Nah, ini saudaraku, semakin ada masalah, semakin kita berhadapan dengan Tuhan, semakin kita menggantungkan diri kepada Tuhan. Ya, kita sakit, yang punya pergumulan yang lain, saudaraku, kita semakin menggantungkan diri kepada Tuhan. Maka dikatakan di sini, Tuhan akan beri kita kekuatan untuk menghadapi. Amin. Mungkin sebagian kita bisa bilang, Tuhanlah kekuatanku, firman Tuhanlah perisai hidupku. Tapi tidak dibuktikan, saudaraku. Yang ketiga, penderitaan sementara sekarang akan digantikan kemuliaan kekal pada masa yang datang. Ya, saudaraku. Maka dikatakan firman Tuhan, pada akhirnya, apakah aku mendapati iman pada dirimu? Kita nggak akan bisa bilang nanti sama Tuhan, Tuhan dulu aku melayani Engkau, Tuhan dulu aku setia kepada Engkau, Tuhan dulu aku rajin berdoa kepada Engkau, Tuhan dulu aku rajin doa puasa, Tuhan dulu aku bisa berdoa untuk orang sakit disembuhkan. Tapi ketika Tuhan memanggil, tidak ada iman dalam hidupnya, saudaraku. Saya sangat diberkati kemarin mendengar firman Tuhan apa, saudaraku? Ada hamba Tuhan yang luar biasa, jemaatnya puluhan ribu, saudara. Bisa bahasa roh, bisa bernubuat, khotbah luar biasa. Tetapi hidupnya dalam perzinahan, dia punya simpanan. Saudaraku, kenapa hamba Tuhan ini bisa melakukan itu? Karena sebenarnya dia tidak sedang melayani Tuhan.
tapi dia sedang melayani dirinya sendiri. Dia telah menuhankan dirinya. Maka saudaraku, banyak kita lihat seperti itu saat ini. Maka jangan kita sampai menuhankan diri kita, saudaraku. Kita harus tetap bergantung kepada Tuhan. Karena orang yang menuhankan dirinya, dia tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan. Maka ketika dia diberkati Tuhan dengan jiwa-jiwa yang banyak, dia tidak akan pernah lagi melihat, oh ini tanggung jawabku dari Tuhan. Dia tidak akan memandang itu. Dia akan mungkin ya seperti apa ya, seperti pengusaha-pengusaha. Dia akan berpikir, wah itu karena kerja keras kami. Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak oleh karena kemegahan dunia, orang lupa bahwa itu adalah tanggung jawab. Saudaraku yang dikasih Tuhan, meskipun kita masih sedikit, saya sebagai gembala punya tanggung jawab untuk setiap jiwa yang Tuhan tempatkan di tempat ini. Karena itu saya selalu meminta kepada jemaat Tuhan, dari anak-anak sampai orang dewasa, mari kita miliki hatinya Kristus, saudaraku. Miliki hatinya Tuhan mengasihi jiwa-jiwa. Saudaraku, walaupun saya sering tertolak di dalam keluarga, bahkan beberapa hampir 1 minggu yang lalu, saudaraku, ketika saya punya kerinduan bahwa saudara saya harus kembali kepada Tuhan karena dia sudah meninggalkan Tuhan sejak mereka pergi di kampung itu, tinggal di sana, mendapat jabatan dari pemerintahan. Ketika sekarang dia sakit sekarat, saudaraku, saya bilang di dalam grup, saya rindu sekali mendoakan dia, bagaimana dia kembali kepada Tuhan, walaupun dengan cara dia, agama dia mungkin Tuhan panggil dengan cara tata ibadah, tetapi biarlah rohnya, biarlah jiwanya kembali kepada Tuhan. Saudaraku, bertentangan itu selalu datang dari mana? Bukan dari orang lain, saudaraku, tetapi dari keluarga sendiri. Tetapi aku diberi Tuhan keteguhan hati, aku diberi Tuhan keras hati, saudaraku. Aku mencoba me-WA saudaraku ini, lalu aku bilang, aku gak punya apa-apa yang kuberikan samamu, tetapi aku bisakah aku berdoa, sebab engkau telah mengenal Tuhanku, saya katakan. Saudaraku, dia bilang duluan ini, doakan aku berai, katanya. Jadi saya bilang, saya ingat bagaimana engkau guru sekolah mingguku dulu, kayak mengenalkan Tuhan Yesus padaku. Bilang dia menangis, kami menangis, dan aku doakan dia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di situ belum doa untuk pemberesan, pelepasan ya. Tapi puji Tuhan, saudaraku, setelah seminggu itu kita berdoa, kemarin dia tidak sadar, lalu dikirim japri ke saya, tidak sadar. Lalu saya bilang, bolehkah izin kepada anak-anaknya kita berdoa secara Kristen? Karena anak-anaknya semua sudah kumpul di rumah sakit. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Saya doakan ke telinganya, saya minta kepada Tuhan pengampunan, minta apa yang pernah dimakan, minum, pakai oleh ilah-ilah yang lain, supaya Tuhan buang, Tuhan bebaskan, beri dia kesempatan hidup kedua kali Tuhan gitu ya. Puji Tuhan, saudaraku, setelah hampir 2 jam dia hampir 2 jam dia nggak sadar, dia sadar langsung muntah semua, katanya muntahnya hitam hijau dan wajahnya semua seperti seperti setan, kata kami takut melihat. Saya percaya, saudaraku, walaupun berdoanya lewat online, tetapi ada manifestasi Tuhan turun atas dia karena dia telah membuka diri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hal-hal seperti ini banyak orang Kristen menentang, saudaraku. Banyak orang Kristen tidak mau melakukannya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, dengan hikmat Tuhan, kita harus melakukannya. Kata firman Tuhan bilang, kamu harus merampas dia seperti kamu merampas dari perapian, saudaraku. Apa yang dikasih Tuhan, kita tetap dukung dalam doa buat saudara-saudara kami yang 3 ini, saudaraku, supaya mereka ditolong Tuhan, dibebaskan Tuhan yang sudah meninggalkan Tuhan, imannya kembali lagi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa di akhir hidup pun Tuhan bisa berkarya pada hidup manusia yang mau datang kepada Tuhan. Amin. Saudaraku, ini tugas kita, saudaraku. Maka biar kita setiap jemaat Tuhan, walaupun jumlah bilangan kita sedikit, mari kita buat hidup kita berbeda dari orang dunia. Bahwa kita hanya fokus kepada hal-hal kekekalan, saudaraku. Ya,
Kita harus melihat penderitaan kita yang saat ini terjadi, tantangan yang ada di dalam kita, saudaraku. Itu adalah cara Tuhan membawa kita supaya kita fokus melihat apa yang akan kita terima, kemuliaan Tuhan, saudaraku, kerajaan surga. Pada bagian yang kedua, apa yang Paulus ajarkan kepada kita supaya kita tetap fokus kepada hal kekekalan, yaitu memandang dengan mata iman, saudaraku. Mata iman berbicara tentang apa iman ini, saudaraku. Iman timbul dari apa? Penglihatan, pendengaran, saudaraku. Pendengaran akan firman Tuhan, saudaraku. Maka kita bacalah firman Tuhan. Apa yang kita baca itu yang kita dengar. Kapan Tuhan berbicara pada kita? Ketika kita membaca firman, saudaraku. Maka mari kita rindu setiap hari baca firman Tuhan. Setiap hari kita share firman Tuhan di dalam grup. Minimal itu, saudaraku. Cuma Tuhan bacalah itu setiap hari supaya kita timbul iman kita, supaya kita bertumbuh, saudaraku. Karena sering orang tanya, kapan Tuhan bicara padamu? Ya ketika kita baca firman, amin. Karena firman Tuhan ini adalah Tuhan sendiri. Ini adalah Tuhan sendiri, saudaraku. Saudaraku, dikatakan pada ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Hidup di dunia ini adalah sementara. Gedung gereja yang besar itu sementara. Jumlah komunitas orang yang banyak itu sementara, saudaraku. Punya teman yang kaya, yang punya perusahaan yang besar, orang terkenal, artis, itu sementara. Hari ini kita mungkin foto dengan Jokowi, kita bangga, kita posting, saudaraku. Itu gak akan kekalan, itu sementara. Apa yang kita alami dalam penderitaan saat ini, ingat, saudaraku, sementara. Selalu Tuhan katakan dalam firman-Nya, apa? Pencobaan-pencobaan yang kau alami ini tidak melebihi dari kekuatanmu. Artinya Tuhan tetap menambah-nambahkan kekuatan bagi kita orang percaya. Saudaraku, mari kita melihat dengan mata iman kita, saudaraku. Kita belajar punya iman. Kalau dokter vonis hari ini enggak sembuh lagi, kita kalau punya mata iman, kita melihat Tuhan akan beri aku kesembuhan. Kenapa tidak? Amin. Saudaraku, kita belajar. Kita belajar bagaimana kita melihat satu perkara, satu persoalan dengan mata iman. Yang pertama, kekekalan adalah sesuatu yang tidak kasat mata. Benar. Gak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita ini, saudaraku. Kita hanya bisa melihat surga. Kita hanya bisa melihat kemuliaan Tuhan hanya dengan mata iman kita. Tak terlihat oleh mata jasmani. Hal-hal rohani adalah sesuatu yang hanya akan terlihat oleh mata iman. Yang kelihatan sekarang di dunia adalah sesuatu yang sementara, Bapak Ibu. Hal yang tidak kelihatan ditekankan di dalam ayat ini sebagai hal yang kekal. Jadi pada ayat 18 ini, saudaraku, kita bisa lihat tadi ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Rasul Paulus, ya, dan Timotius, dia tidak mempermasalahkan mereka itu bajunya mungkin gak ada berganti, kelaparan, saudaraku. Kemudian ditinggalkan umatnya, jemaatnya memberontak, memprotes, aniaya, ditolak, diusir, dikeluarkan dari keluarga. Dia gak melihat itu, saudaraku. Karena dia dikatakan punya iman, mata iman. Dia hanya fokus kepada yang tidak kelihatan itu, yaitu kemuliaan Tuhan, saudaraku. Ya. Yang kedua, memandang dengan mata iman sekaligus mengajarkan kita untuk percaya apa yang dijanjikan Allah. Apa janji Allah kepada kita, saudaraku? Tuhan berkata, ketika Yesus akan naik ke surga, Yesus berkata, aku akan menyediakan tempat bagimu. Tempatnya dibangun Tuhan sendiri, saudaraku. Maukah kita jemaat biasa? Maukah kita gak masih tidak berkhotbah? Tetapi kita adalah orang yang taat, hidup di dalam kekudusan, tetap punya iman kepada Tuhan. Maka Tuhan siapkan sendiri, saudaraku. Dan siapkan sendiri rumah bagi kita
kita di surga. Ini janji Tuhan, bukan janji Rasul Petrus, bukan janji gembala, saudaraku. Banyak orang yang percaya hanya ketika khotbah dikatakan kau akan diberkati, kau akan sembuh, kau akan ini, kau akan ini, tapi gak melakukan kehendak Tuhan. Enak sekali ya jadi orang percaya. Saudaraku, menjadi orang percaya itu berat, menyangkal diri, saudaraku. Kenapa tadi dikatakan kita orang Kristen, bukan beragama Kristen. Kalau orang Kristen harus punya tanggung jawab melayani Tuhan. Jadi Kristen itu bukan agama, saudaraku, tapi kekristenan itu adalah pengikut Yesus, kebenaran. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tidak bisa bilang pelayanan kita yang menghapus dosa kita. Tidak. Seperti yang saya katakan tadi, ada seorang gembala yang punya ribuan jemaatnya, tapi hari ini tersandung, saudaraku, dengan hal perselingkuhan, menyimpan perempuan. Ada lagi satu lagi, hal menyimpang, saudaraku, petinggi di sebuah situasi gereja melakukan penyimpangan seks, dan itu bukan sekali, sudah bertahun-tahun, saudaraku. Dia punya power, dia hebat khotbah, saudaraku. Kenapa? Karena tidak punya mata iman lagi, karena melihat yang diperolehnya adalah karena dia yang kuat, karena dia yang rajin, karena dia yang bagus manajemen dalam pelayanan. Saudaraku, iblis merusak gereja. Iblis tidak mau orang-orang percaya taat kepada Tuhan. Maka ditawarkanlah semua, saudaraku, bagaimana uang-uang itu bisa membuat hati hamba-hamba Tuhan menjadi melekat kepada mamon, ya kan? Karena hal-hal uang, saudaraku, tidak ada lagi takut dosa. Saudaraku, itu adalah tawaran dunia. Wanita, uang, tahta, saudaraku. Dia merasa ketika gerejanya besar, jemaatnya banyak, dia nggak perlu taat kepada Tuhan, sehingga dia melakukan dosa. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia ada, saudaraku. Dia dikhususkan seperti Rasul itu, saudaraku. Tuhan panggil dikhususkan untuk melayani jemaat Tuhan, bukan untuk dia menjadi dilayani, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita memandang Tuhan, memandang kemuliaan Tuhan dengan mata iman kita. Karena dengan itu, saudaraku, mengajar kita untuk kita taat kepada Tuhan. Iman kita dipelihara oleh Tuhan. Yang terakhir, saudaraku, supaya kita hidup berfokus kepada hal kekekalan adalah bagaimana kita mengalami jamahan Roh Kudus, ya, bukan jaminan, jamahan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seperti tadi saya katakan, jangan bilang kita punya pengalaman dengan Tuhan, tapi kita gak beribadah, kita gak berdoa, kita gak punya waktu dengan Tuhan, kita sibuk dengan kerja, bahkan melayani Tuhan mungkin hanya sisa waktu. Saudaraku, secara daging kita memang letih, ya, tetapi ingat, kita butuh bersekutu dengan Tuhan. Bukan Tuhan yang butuh loh, kita butuh. Roh kita ini butuh bersekutu dengan Tuhan. Jangan kita cuma perhatikan fisik kita yang capek kerja demi cuan, demi uang, saudaraku. Ingat, di dalam kemah kita ini Tuhan tempatkan roh. Roh itu tempat Tuhan berdiam pada kita, saudaraku. Maka kita yang punya roh, rohnya Tuhan, kita harus isi dengan apa? Bersekutu dengan roh Allah. Sebab Tuhan Allah itu dalam bentuk roh. Saudaraku, jangan habis waktu kita hanya dengan gadget, jangan habis waktu kita dengan kerjaan, sampai gak ada waktu kita baca firman, saudaraku. Kita baca firman, karena lewat baca firman kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita diberkati Tuhan lewat firman, saudaraku. Jangan kita diberkati Tuhan hanya dengan kesaksian orang, salah. Jangan kita mencari kepuasan diri kita hanya kita pergi ke gereja atau dengan khotbah yang besar, salah. Pengkhotbah yang besar, gereja yang megah, atau mau saya katakan atau dari manapun itu, dia gak akan pernah bisa membuat engkau berubah dekat kepada Tuhan. Tetapi ketika engkau yang punya hati sendiri,
Kristus. Itu saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan sampai salah. Orang dengan jumlah komunitas yang besar, banyak di situ malah hanya jadi hiburan. Tetapi ketika dia dalam jumlah komunitas yang kecil, dia pun dikasih beban sama gembala. Itu seperti tadi dikatakan, kesukaran. Bayangin, ini Grace, Gaby, anak-anak kita semua terpaksa suruh mereka di sini. Siap tidak siap harus melayani Tuhan, amin. Baik tidak baik waktunya harus melayani Tuhan, amin. Jemaat Tuhan, amin. Karena itu saudaraku, tujuannya Tuhan membawa kita mengenal Dia. Bukan untuk duduk diam, dengarkan firman, pulang, habis itu tidak berbuah. Apa buah yang kita hasilkan kalau kita tidak mau setia, saudaraku? Tidak ada buah yang bisa dihasilkan orang yang tidak setia di dalam kesukaran. Paulus, saudaraku, kalau ketika dia pertama kali melayani Tuhan, dia sudah menyerah, meninggalkan pelayanan. Maka tidak ada firman Tuhan ini, tidak ada surat Paulus ke Korintus, ke Galatia, ke Efesus, kemana. Tidak akan pernah dia dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi karena dia setia, saudaraku. Ada juga kita tahu Petrus, saudaraku. Petrus juga pernah menyangkal Tuhan tidak setia, tetapi akhirnya dia minta ampun, saudaraku. Ya kan? Dia tidak seperti Yudas Iskariot, saudaraku. Yudas Iskariot menyesal, tapi dia pergi bunuh diri. Tapi Petrus sudah, saudaraku. Dia datang kembali kepada Tuhan, dia minta ampun, dan Tuhan pakai dia luar biasa. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan kita seperti Yudas Iskariot. Ketika ada beban, kita hanya menyesal, kita hanya menyesali diri, dan kita meninggalkan pelayanan, kita meninggalkan ibadah. Ya, seperti Yudas Iskariot. Yudas Iskariot dia bunuh diri, saudaraku, karena dia merasa dia sudah mengkhianati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biar kita mengalami jaminan roh, jamaah roh. Dikatakan di sini ayat 5 ya. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi Roh Kudus, saudaraku, yang menjaga kita, Roh Kudus yang menjamin kita untuk mengalami kemuliaan Tuhan, saudaraku. Maka firman Tuhan bilang, kalau dosa-dosa menyangkal Bapa, menyangkal Tuhan Yesus, itu masih bisa diampuni. Tetapi kalau dosa menyangkal Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, itu tidak bisa diampuni. Kenapa? Karena Allah itu dalam bentuk roh, saudaraku. Dan Roh Kudus yang memberikan kita jaminan, saudaraku, untuk kita bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Yang pertama dikatakan, memandang pada kemuliaan dan memandang dengan mata iman. Ada hal yang sangat berat jika dikerjakan dengan kekuatan manusia. Betul. Mau beriman, mau sembuh, mau beriman, mau sukses, kalau hanya kekuatan kita sendiri kita andalkan, kita akan rasa berat, akan rasa capek, akan rasa bosan, akan rasa putus asa. Maka ada banyak orang yang bunuh diri, saudaraku. Kristen juga menghabisi hidupnya. Dulu ada teman saya, saudaraku, karena sakitnya gak kunjung sembuh, lalu dia menggantungkan dirinya di atas pelapon rumahnya di kamar. Seorang bapak, dia sudah berobat kemana-mana, katanya gak sembuh. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dia menghabisi hidupnya karena dia tidak memandang dengan mata iman. Maka sebagai orang percaya, saudaraku, ketika kita ada tantangan sakit, penyakit, pergumulan dengan keluarga, dengan ekonomi, dengan pekerjaan, dengan usaha, dengan anak, saudaraku, kita harus memandang dengan iman. Pada bagian yang dikatakan, itulah sebabnya ada jaminan yang diberikan Allah melalui Roh Kudus. Segala sesuatu yang sudah dijanjikan Allah dan disediakan bagi kita akan kita terima karena jaminan yang pasti. Jadi semua janji Tuhan itu adalah pasti, amin. Jaminan kita adalah Roh Kudus Tuhan. Kenapa dikatakan jaminan itu adalah Roh Kudus? Karena saat ini adalah zamannya Roh Kudus. Saudaraku, tidak
dengan Tuhan Yesus di dunia. Kayak dulu murid-muridnya atau orang-orang bangsa Israel waktu itu, bangsa yang mengikuti dia. Saudaraku, mereka ketemu dengan Tuhan Yesus dan memegang Yesus. Tapi hari ini kita gak bisa, saudaraku, bertemu dengan Tuhan Yesus dan menjamah Yesus. Tetapi kita bisa bertemu dengan pribadi, yaitu Roh Kudus, saudaraku. Roh Kudus. Maka dikatakan Roh Kudus yang menjamin kita. Ketika Roh Kudus menjamah kita, saudaraku, kita bisa rasakan. Kita gak bisa rasakan lagi tubuhnya Tuhan Yesus ada di bumi ini, karena dia sudah di surga, saudaraku. Apa yang Tuhan janjikan waktu itu adalah Roh Kudus. Maka Roh Kudus yang menjamin hidup kita, saudaraku. Pada bagian yang ketiga dikatakan, karena jaminan Roh Kudus kita memiliki ketabahan untuk menghadapi pergumulan. Roh Kudus itu gunanya apa? Apa fungsinya? Penolong yang setia, saudaraku. Jadi Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Ketika Yesus naik ke surga, dia tak meninggalkan jemaat sendiri, murid-muridnya sendiri. Tetapi Tuhan memberikan Roh Kudus. Saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mungkin merasa kita ditinggalkan. Kita merasa sakit. Kita merasa pergumulan yang besar yang kita hadapi. Sepertinya gak ada harapan. Tetapi ingat saudaraku, kita bisa mengalami itu semua karena kita mengandalkan kekuatan kita. Maka hari ini kita rubah, saudaraku. Kita harus melihat kepada Tuhan, ya. Melihat kepada Tuhan. Yang pertama tadi dikatakan apa yang harus kita miliki supaya kita bisa punya iman yang besar, punya pandangan kepada hal kekekalan. Yang pertama, pandang kepada kemuliaan Tuhan. Oh, ada janji Tuhan, ada pengharapan. Jangan menjadi orang Kristen tidak punya pengharapan, saudaraku. Orang Kristen harus punya pengharapan. Amin. Harus ada pengharapan, yaitu kehidupan kekal. Itu janji Tuhan, saudaraku. Tidak ada janji Tuhan-Tuhan yang lain. Hanya Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sudah menjanjikan itu, saudaraku. Ya, kita ingat janji Tuhan. Yang kedua, memandang dengan mata iman. Apapun pergumulan saat ini, sakit penyakit, pergumulan yang lain dengan keluarga ataupun pekerjaan, lihat, kita melihat dengan mata iman. Dan yang terakhir tadi, biar Roh Kudus Tuhan yang menjadi jaminan hidup kita, sehingga kita, saudaraku, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pelayanan kita di tempat ini bukanlah semata-mata hanya menjadi tanggung jawab seorang gembala, tetapi pelayanan di dalam suatu gereja adalah tanggung jawab semua anggota gereja. Ada yang menjadi kepala, ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada seperti pohon, ya, seperti pohon, ada yang menjadi daun, ada yang menjadi buah. Maka saudaraku, dibutuhkan apa? Saling melekat. Kita harus melekat kepada kebenaran firman Allah. Kita harus melekat kepada firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan pertumbuhan. Ketika hidup kita melekat kepada firman Allah, maka di situ baru kita bisa menghasilkan buah. Tapi kalau kita tidak melekat kepada batang yang besar itu, pokok itu, kita tidak akan pernah menghasilkan buah. Karena saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa hasilkanlah, pergilah dan hasilkanlah buah-buah. Buah-buah roh kita sudah tahu ada 9. Pada minggu lalu kita dengarkan dari Pak Sinuraya. Biar kita miliki itu. Amin, itu firman Tuhan. Ya, kita akan menaikkan satu pujian. Kasih dari surga. Haleluya.
mukjizat Tuhan, yang punya beban, diberi kelepasan oleh Tuhan. Cepat Tuhan, sebelum kita bangkit berdiri, kata pujian ini dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Kita memohon pertolongan Tuhan atas kita. Haleluya. Asik
bisa kami tanggung karena kuasa Roh Kudus memberikan kami kekuatan. Setiap sakit penyakit kami berperkara, kami memandang Tuhan dengan mata iman kami. Setiap orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan akan berikan mujizat-Mu. Terima kasih Bapa, seberapa kami jemaatan yang hadir hari ini, kami percaya Roh Kudus melawat tiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan.